Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang tuan tanah yang kaya dan licik bernama Jam. Dia dikenal karena keserakahannya dan eksploitasinya terhadap petani miskin. Dia akan meminjamkan mereka tanah dengan persyaratan yang ketat, memastikan bahwa tidak peduli seberapa keras para petani bekerja, sebagian besar keuntungan akan berakhir di sakunya. Suatu hari Jam duduk bersama pembantunya Mangu, membanggakan kepintarannya. Para petani miskin ini Jam mencibir. Mereka bekerja seperti binatang siang dan malam, tetapi mereka hampir tidak mendapatkan cukup makanan. Sementara saya duduk dengan nyaman, dan gudang saya terisi dengan hasil panen mereka yang susah payah. Anda benar, Tuan, Mangu setuju. Seluruh desa berada di bawah kekuasaan Anda. Tidak ada yang berani menantang Anda. Saat itu Beju, seorang petani miskin dari desa tetangga, datang dengan permintaan yang rendah hati. Tuan tanah, katanya, saya mendengar bahwa Anda menyewakan tanah untuk bertani. Saya ingin menyewa sebidang tanah Anda selama setahun. Jam tersenyum sedikit. Tentu saja, Beju, tetapi ada syaratnya. Syarat apa, Tuan tanah? Beju bertanya dengan gugup. Anda akan menggarap tanah selama setahun, Jam menjelaskan. Dan ketika panen siap, Anda akan memberi saya setengah dari hasil panen. Setengah lainnya akan menjadi milik Anda. Beju setuju, bersyukur atas kesempatan itu. Dia bekerja keras siang dan malam, merawat tanaman dengan perawatan dan dedikasi. Setelah berbulan-bulan bekerja, ladang-ladang itu penuh dengan biji-bijian emas. Hati Beju membengkak dengan harapan, akhirnya dia akan punya cukup uang untuk memberi makan keluarganya. Mendengar tentang panen yang sukses, Jam tiba di ladang bersama Mangu. "Ah, Beju," kata Jam. "Sepertinya kamu telah melakukannya dengan baik tahun ini. Sekarang ingat perjanjian kita. Setengah dari panen adalah milikku." Beju menghela napas tetapi mengangguk dengan hormat. Jam mengambil bagian terbaik dari tanaman, meninggalkan biji-bijian yang lebih kecil dan rusak untuk Beju. Beju berdiri tak berdaya ketika Jam dan Mangu pergi sambil tertawa. Malam itu Beju duduk dengan kepala di tangannya. Putranya Kishan yang baru saja kembali dari belajar di kota melihat kesusahan ayahnya. "Ayah, mengapa kamu begitu khawatir?" Kishan bertanya. "Nah, ini adalah takdir kita," Beju menjawab dengan sedih. "Orang-orang seperti Jam mengambil keuntungan dari kerja keras kita. Kita tidak punya apa-apa." Mata Kishan menyipit karena tekad. "Tidak lagi, Ayah. Serahkan padaku." Hari berikutnya, Kishan mengunjungi Tuan Tanah Jam. "Aku ingin menyewa tanahmu tahun ini," kata Kishan. Jam menyeringai. "Oh, kamu pikir kamu lebih pintar dari ayahmu? Baiklah, tapi ini syaratku. Kamu dapat menyimpan apapun yang tumbuh di bawah tanah, dan aku akan mengambil apapun yang tumbuh di atasnya." Kishan tersenyum dan setuju. Daripada menanam beras seperti ayahnya, Kishan menanam kentang. Ketika musim panen tiba, Jam dan Mangu dengan bersemangat mengunjungi ladang. "Ah, Kishan, saatnya untuk mengklaim bagianku," kata Jam sambil menggosok-gosok kedua tangannya. "Tentu saja, Tuan Tanah," Kishan menjawab dengan tenang. "Anda meminta apa yang tumbuh di atas tanah, jadi silakan ambil daunnya." Mata Jam membelalak kaget. "Apa yang kamu tanam?" "Kentang," Kishan tersenyum. "Ya, Tuan Tanah, itu yang berharga, dan itu tumbuh di bawah tanah." Jam marah besar ketika Kishan membawa pulang keranjang penuh kentang, meninggalkan daun yang tidak berharga untuk sang tuan tanah. "Tuan, anak itu menipumu," seru Mangu. "Kita lihat saja nanti," Jam menggeram. "Lain kali, aku akan memastikan untuk mengakalinya." Musim berikutnya Kishan kembali mendekati Jam. "Tuan tanah, aku ingin menyewa tanahmu lagi," katanya. Jam menyeringai. "Baiklah. Kali ini aku akan mengambil apa yang tumbuh di bawah tanah, dan kamu dapat menyimpan apa yang tumbuh di atas." Kishan setuju tanpa ragu. Kali ini, ia menanam gandum. Ketika panen siap, Jam datang dengan percaya diri. Dia yakin akan menang kali ini. "Kishan, saatnya untuk mengambil bagianku," seru Jam. "Tentu saja, Tuan Tanah," jawab Kishan. "Sesuai perjanjian, Anda dapat memiliki akarnya." Wajah Jam menjadi pucat. "Apa yang kamu tanam?" "Gandum," Kishan tersenyum. "Ya, Tuan Tanah."
Akarnya milik Anda, tapi biji-bijian yang tumbuh di atas tanah adalah milikku. Jam mengepalkan tinjunya, frustasi. Mangu menggelengkan kepalanya tidak percaya. Tuan, Anda telah ditipu lagi. Jam melotot ke arah Kishan. Cukup dengan permainan ini. Lain kali saya akan mengambil bagian atas dan bawah tanamanmu. Kamu hanya boleh mengambil apa yang tumbuh di tengah. Kishan mengangguk dengan sopan. Musim berikutnya, Kishan menanam tebu. Ketika panen sudah siap, Jam datang dengan senyum puas untuk mengklaim bagiannya. Baik, kata Kishan menunjuk ke tanaman tebu. Ambil akar dan daun teratas, Tuan Tanah. Wajah Jam langsung jatuh saat Kishan dengan tenang memotong batang tebu yang manis dari bagian tengah dan membawanya pulang. Tuan, dia mengecoh Anda lagi, seru Mangu. Bau Jam merosot. Ia duduk di tanah sambil menggelengkan kepalanya. Anak ini, dia telah mengajarku sebuah pelajaran. Kishan berjalan ke arahnya dan berbicara dengan lembut. Tuan Tanah, para petani bekerja keras untuk memberi makan orang lain. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat dan imbalan yang adil atas kerja keras mereka. Mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan mereka adalah salah. Jam menghela napas dalam-dalam. Kamu benar, Kishan. Saya sudah tidak adil kepada para petani terlalu lama. Keesokan harinya, Jam memanggil semua petani ke rumahnya. Dia mengumumkan bahwa dia akan mengembalikan semua tanah yang telah dia ambil dari mereka dan akan membayar mereka dengan adil untuk pekerjaan mereka mulai sekarang. Sejak hari itu, desa menjadi makmur. Kishan menjadi pahlawan di antara para petani, bukan hanya karena kepintarannya, tetapi karena membantu mereka mendapatkan kembali harga diri dan masa depan mereka. Setelah belajar dari pelajarannya, Jam menjadi tuan tanah yang adil dan dihormati. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdasan, ketahanan, dan pemikiran strategis dalam mengatasi situasi yang tidak adil. Kemampuan Kishan untuk mengakali tuan tanah yang licik menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kepintaran dapat mengalahkan keserakahan serta manipulasi. Ini menyoroti bahwa, meskipun kekayaan dan kekuasaan mungkin memberi seseorang keuntungan, kekuatan sejati terletak pada pemahaman situasi dan menemukan solusi kreatif. Kegigihan Beju dan Kishan dalam menghadapi eksploitasi mencerminkan kekuatan persatuan dan tekad dalam sebuah keluarga. Lebih jauh lagi, cerita ini mengingatkan kita bahwa mereka yang mencoba mengeksploitasi orang lain dengan persyaratan yang tidak adil, pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari keserakahan mereka. Kejujuran, kerja keras, dan pemikiran yang cerdas adalah kunci sejati menuju kesuksesan dan keadilan.